Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kita belajar tasawuf. Mungkin ada yang tanya, apa sih Pak hubungannya filsafat dengan tasawuf? Wong ini ngaji filsafat kok temanya tasawuf? Saya beberapa kali ditanya itu, seolah-olah kalau filsafat itu tidak berhubungan dengan tasawuf, karena tasawuf itu batin, tidak ada mikirnya. Kalau ada yang tanya begitu, ada beberapa jawaban ya mungkin teman-teman ada yang tanya juga. Yang pertama, baik filsafat maupun tasawuf itu dua-duanya adalah jalan. Dua-duanya adalah rute kita untuk menemukan kebenaran, tentu saja dengan coraknya sendiri. Itu yang pertama, jadi pasti berkaitan. Yang kedua, tasawuf sebagai ilmu itu pasti memerlukan filsafat, karena kalau dibiarkan sebagai pengalaman saja ya berarti belum dijelaskan. Hakikatnya tasawuf itu kan pengalaman batin, pengalaman sufistik, pengalaman kita dekat dengan Allah. Sampai di titik ini mungkin belum terlalu urgent, tapi begitu tasawuf dan pengalaman ini ingin dijelaskan, diuraikan, dipahami, kita perlu filsafat. Makanya para sufi itu ketika nulis kitab-kitab tasawuf ya biasanya sangat filosofis isinya, meminjam gaya tutur, narasi, cara bernalar, cara berpikir khas filsafat. Yang ketiga, banyak konsep-konsep tasawuf nanti meminjam konsep-konsep filsafat. Jadi misalnya pengalaman-pengalaman keagamaan tinggi di level tertentu terus dijelaskan dengan teori-teori yang sudah ada di filsafat. Yang mungkin kita ingat misalnya bagaimana Suhrawardi dan kawan-kawan dari tradisi Persia yang meminjam teori dari Neoplatonisme untuk menguraikan emanasi lah, Nur Muhammad lah, dan lain sebagainya. Ini jadi teori-teori filsafat itu dipinjam untuk menjelaskan pengalaman sufistik. Kemudian jangan lupa juga tasawuf itu berhubungan dengan olah batin, sisi dalamnya manusia. Dan bagian dari sisi dalamnya manusia itu ya akal, yang menjadi kunci utamanya filsafat. Jadi ada keterkaitan antara akal dan spiritualitas. Perjalanan spiritual kita pasti melibatkan akal, tidak mungkin tidak. Selain spiritualitas itu dijelaskan juga secara rasional seperti tadi. Kemudian dalam hidup ini ada dua proses. Yang pertama namanya transendensi, yang kedua namanya imanensi. Transendensi itu ketika hidup yang duniawi, yang biasa seperti ini, terus kita angkat ke ranah transenden, ranah yang melampaui hidup ini. Sering saya ceritakan, misalnya kalau laptop ini hanya kita pakai nonton film, main TikTok, main Instagram, itu kan biasa, menikmati kenikmatan hari ini. Tapi begitu kita pakai untuk menulis buku yang manfaat untuk orang lain, nilai laptop ini kita transendenkan. Kalau uang kita pakai untuk beli makanan, kita makan untuk senang-senang, itu ya kita memfungsikan uang untuk hal duniawi. Tapi kalau uang kita pakai untuk bersedekah, membantu orang lain, uangnya kita transendenkan. Dia punya nilai melebihi kenyataan hidup ini. Itu namanya transendensi. Jadi filsafat pun bisa ditransendensi. Dan ada banyak pemikiran-pemikiran yang tidak sekedar tentang kesenangan, tentang mengelola hidup ini, tapi juga melampaui.
hidup biasa saat ini. Itu namanya transendensi. Nanti ada namanya imanensi. Imanensi itu kebalikannya, dari ranah spiritual, dari ranah yang sangat abstrak, kita wujudkan ke kehidupan nyata. Itu namanya imanensi. Bagaimana kita mewujudkan kebijaksanaan dalam hidup, bagaimana kita mewujudkan kearifan hidup, bagaimana kita hidup secara spiritual dalam kenyataan sehari-hari. Itu namanya melakukan imanensi. Jadi ada keterkaitan antara ranah sufistik dengan ranah duniawi yang digarap oleh filsafat. Dan yang terakhir, filsafat itu memang pekerjaannya antara lain menemukan hikmah dalam apa saja, termasuk dalam ranah tasawuf. Makanya filsafat itu disebut induknya semua ilmu, karena dia bisa mengambil wisdom dari mana saja bidang ilmu dan mampu mengembangkannya. Oke ya, jadi kalau ada yang tanya hubungannya apa filsafat sama tasawuf, boleh kalian jawab ini kalau hafal. Ya, kalau tidak hafal ya dibuka catatannya nanti. Baik. Ya biasanya anak-anak kampus yang ada pertanyaan-pertanyaan begini. Kalau untuk kita ya ayo kita nikmati saja ngaji kita, tema apa saja, yang penting nambah wawasan kan, gitu saja. Syukur-syukur meningkatkan kualitas hidup kita serba sedikit. Baik, saya kira itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.